Benfica kudeta Sporting dari puncak klasemen. Arsenal tanpa Bukayo Saka hingga Februari. Alessandro Nesta dipecat dari manajer Monza. Diego Simeone pelatih terbaik La Liga bulan Desember. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Benfica versus Estoril dalam laga Liga Portugal yang berlangsung di Stadio da Luz, Lisbon. Vangelis Pavlidis membuka skor untuk Benfica pada menit ke-28 dengan sebuah tembakan dari dalam kotak penalti. Zeki Amdouni mengadakan keunggulan Benfica pada menit ke-73 dengan sebuah tendangan yang tidak dapat dihalau kiper Estoril. Zeki Amdouni kembali mencetak gol pada menit ke-94 menutup kemenangan dengan skor dominan 3-0. Dengan hasil ini, Benfica merebut puncak klasemen dari Sporting dengan total 38 poin dari 15 pertandingan. Udinese versus Fiorentina dalam laga Serie A yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Florence. Moise Kean membuka skor untuk Fiorentina pada menit ke-8 melalui tendangan penalti setelah pelanggaran di dalam kotak. Lorenzo Luca menyamakan kedudukan untuk Udinese pada menit ke-49 dengan sebuah tembakan dari dalam kotak penalti. Florian Thauvin membawa Udinese unggul pada menit ke-57 dengan sebuah tembakan akurat yang menggetarkan gawang Fiorentina. Dengan hasil ini, Udinese kini berada di posisi ke-9 klasemen dengan total 23 poin, sementara Fiorentina tertahan di posisi ke-5 dengan 31 poin. Inter Milan versus Como pada lanjutan Liga Italia Serie A di Stadion Giuseppe Meazza. Kedua tim pun harus puas bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Memasuki babak kedua, Inter langsung tancap gas. Hasilnya, Inter Azzurri berhasil memecah kebuntuan melalui sunduran Carlos Augusto di menit ke-48. Gol tambahan Inter Milan baru bisa terjadi di masa injury time adalah Marcus Thuram yang mampu memperbesar keunggulan Inter menjadi 2-0. Dengan hasil ini, Inter kini berada di posisi ketiga klasemen dengan total 34 poin dari 15 pertandingan. Hakan Calhanoglu, gelandang bintang Inter Milan, baru saja mencapai tonggak penting dalam karirnya dengan terlibat dalam 150 gol di 5 liga besar Eropa. Sejak debutnya di Bundesliga pada musim 2013-2014, Calhanoglu telah mencetak 76 gol dan memberikan 74 assist, menjadikannya salah satu dari hanya 4 gelandang yang mencapai lebih dari 150 keterlibatan gol dalam periode tersebut bersama dengan Kevin De Bruyne, Marco Reus, Angel Di Maria, dan Dimitri Payet. Pencapaian ini menunjukkan konsisten dan kualitas permainan Calhanoglu yang luar biasa di level tertinggi sepak bola Eropa. Fiorentina mengalami kekalahan mengejutkan 1-2 dari Udinese dalam pertandingan Serie A yang berlangsung pada 23 Desember 2024. Kekalahan ini menandai berakhirnya rekor tak terkalahkan mereka di kandang yang telah bertahan selama 21 pertandingan di semua kompetisi dan 18 pertandingan di Serie A. Meski begitu, Moise Kean telah mencatatkan namanya dalam sejarah Fiorentina dengan mencetak 10 gol di Serie A musim ini, menjadikannya sebagai pemain Italia pertama dari Fiorentina yang mencapai angka tersebut sejak Federico Chiesa pada musim 2019-2020. Ruben Baraha resmi dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Valencia setelah hasil buruk yang terus menghantui tim. Keputusan ini diambil oleh manajemen klub setelah Valencia terpuruk di dasar klasemen La Liga dengan performa yang sangat mengecewakan dalam beberapa pertandingan terakhir. Meski ada harapan untuk memperbaiki keadaan, hasil imbang 2-2 melawan Alaves tidak cukup untuk menyelamatkan posisinya. Dengan pemecatan Ruben Baraha, klub berharap dapat memulai babak baru yang lebih baik dan mengembalikan kepercayaan diri tim. Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, baru saja dinobatkan sebagai pelatih terbaik La Liga untuk bulan Desember 2024. Penghargaan ini diberikan setelah Atletico Madrid berhasil meraih 7 kemenangan berturut-turut, termasuk kemenangan penting 2-1 atas FC Barcelona yang membawa mereka ke puncak klasemen La Liga. Kemenangan ini juga menandai kemenangan pertama Atletico Madrid di markas Barcelona sejak 2006, menegaskan kembali kekuatan tim di bawah kepemimpinannya. Dengan performa yang mengesankan, Atletico kini hanya unggul 1 poin dari Real Madrid dan 3 poin dari Barcelona, menjadikan persaingan untuk gelar juara semakin menarik. Pemain Real Madrid dijadwalkan untuk kembali berlatih pada tanggal 30 Desember 2024 setelah menikmati libur Natal yang lebih singkat dari biasanya. Tim yang dikenal sebagai Los Blancos ini terakhir kali berlatih pada 21 Desember sebelum meraih kemenangan meyakinkan 4-2 atas Sevilla. Meskipun tim-tim Spanyol umumnya mendapatkan waktu istirahat selama 10 hari, para pemain Real Madrid hanya akan memiliki waktu istirahat selama 7 hari. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka menjelang pertandingan pertama pada tahun 2025 melawan Valencia pada 5 Januari.
Tiga klub La Liga yaitu Athletic Club, Atletico Madrid, dan Sevilla memberikan tekanan kepada Presiden La Liga Javier Tebas untuk mencegah pendaftaran Dani Olmo menjelang paruh kedua musim. Ketiga klub ini menginginkan agar La Liga mengambil tindakan tegas terhadap Barcelona jika mereka gagal mendaftarkan Olmo sebelum akhir Desember. Jika pendaftaran tidak berhasil, Olmo tidak akan diizinkan bermain di Liga, yang berarti Barcelona harus melepaskannya. Situasi ini semakin rumit karena La Liga kini lebih serius menangani kasus ini dibandingkan dengan pendaftaran Gavi beberapa tahun lalu. Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, telah diakui oleh IFFHS, Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola, sebagai pelatih terbaik di tingkat tim nasional untuk tahun 2024. Penghargaan yang diberikan setelah keberhasilannya membawa Spanyol meraih gelar juara Euro 2024. Dengan total 274 poin, De La Fuente menempati posisi teratas dalam daftar pelatih terbaik, mengungguli pelatih-pelatih ternama lainnya. Lionel Scaloni dari Argentina dan Didier Deschamps dari Prancis mengikuti di posisi kedua dan tiga dengan 148 dan 35 poin masing-masing. Manajemen klub Monza telah mengambil keputusan untuk memecat Alessandro Nesta dari posisinya sebagai manajer setelah timnya mengalami kekalahan 2-1 melawan Juventus pada hari Minggu. Kekalahan ini membuat Monza terpuruk di dasar klasemen Serie A dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 17 pertandingan yang telah dilalui musim ini. Dalam pernyataan resmi klub mengucapkan terima kasih kepada Nesta atas dedikasinya dan berharap yang terbaik untuk masa depannya. Nesta hanya bertahan selama 20 pertandingan di semua kompetisi sejak diangkat sebagai manajer pada bulan Juli lalu. Salvatore Bocchetti telah resmi diangkat sebagai pelatih kepala baru AC Monza, menggantikan Alessandro Nesta yang baru saja dipecat. Pengumuman ini disampaikan melalui situs resmi klub, di mana Bocchetti menandatangani kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2027. Monza saat ini berada di posisi terbawah klasemen Serie A dengan hanya mengumpulkan 10 poin dari 17 pertandingan, termasuk 1 kemenangan yang diraih pada bulan Oktober. Bocchetti yang sebelumnya memiliki pengalaman sebagai pelatih sementara di Hellas Verona diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi tim yang sedang berjuang untuk menghindari degradasi. Juventus telah memulai negosiasi untuk memperpanjang kontrak gelandang tengah mereka, Weston McKennie. Menurut laporan dari Nicolas Kira, kontrak saat ini yang dimiliki McKennie dengan klub Turin tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2026. Namun, pihak klub berencana untuk memperpanjang kontrak tersebut hingga 2028 dengan opsi tambahan 1 tahun. McKennie telah menunjukkan performa yang konsisten sejak bergabung dengan Juventus pada tahun 2020. McKennie telah tampil dalam 134 pertandingan, mencetak 13 gol dan memberikan 15 assist. Mason Mount, gelandang Manchester United, diperkirakan akan absen dari lapangan hijau hingga bulan Maret 2025 akibat cedera hamstring yang dialaminya. Cedera ini terjadi saat pertandingan derby Manchester, di mana Mount terpaksa ditarik keluar setelah hanya 14 menit bermain. Menurut pelatih Ruben Amorim, Mount mengalami cedera serius yang melibatkan tendon akibat kaki yang terkilir, dan proses pemulihannya diperkirakan akan memakan waktu hingga 10 minggu. Sejak bergabung dengan Manchester United, Mount telah berjuang dengan berbagai cedera yang membuatnya hanya tampil dalam 32 dari 79 pertandingan yang dijadwalkan. Manchester United sedang mempertimbangkan untuk menjual Victor Lindelof pada jendela transfer Januari mendatang. Menurut laporan Fabrizio Romano, kontrak bek asal Swedia ini akan berakhir pada musim panas mendatang dan klub tidak berencana untuk memperpanjangnya. Lindelof yang bergabung dengan United dari Benfica pada tahun 2017 mengalami penurunan performa dalam tim, terutama setelah kedatangan pelatih baru Ruben Amorim. Sejak awal musim ini, ia hanya tampil dalam 2 pertandingan dan cedera yang dialaminya semakin membatasi kesempatan bermainnya. Bukayo Saka, pemain bintang Arsenal, dipastikan akan absen selama beberapa minggu akibat cedera hamstring yang dialaminya saat pertandingan melawan Crystal Palace. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa Saka mengalami robekan pada otot hamstring dan akan absen hingga Februari. Cedera ini datang pada saat yang kritis bagi Arsenal yang tengah berjuang dalam perburuan gelar juara Premier League. Kehilangan Saka tentu akan berdampak signifikan pada performa Arsenal, terutama mengingat kontribusinya yang besar dengan telah mencetak 9 gol dan 13 assist dalam 24 pertandingan di semua kompetisi. Newcastle United telah memutuskan untuk membiarkan Callum Wilson meninggalkan klub secara gratis setelah kontraknya berakhir di akhir musim ini. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan masalah cedera yang sering dialami Wilson, yang baru-baru ini mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen hingga 2 bulan. Meskipun pelatih Eddie Howe sebelumnya ingin mempertahankan Wilson, klub kini lebih memilih untuk mencari striker baru yang lebih dapat diandalkan untuk mendukung Alexander Isak di lini depan. Sejak bergabung dengan Newcastle pada tahun 2020, Wilson telah melewatkan lebih dari 100 pertandingan karena cedera.
Penyerang Liverpool Luis Diaz menegaskan bahwa ia tidak memiliki rencana untuk meninggalkan klub meskipun banyak rumor yang beredar. Pemain berusia 27 tahun ini baru saja mencetak 2 gol dalam pertandingan melawan Tottenham, menunjukkan performa yang mengesankan dan merasa sangat nyaman di Anfield. Kontraknya yang masih berlaku hingga 2027 dan hubungan baiknya dengan pelatih Arne Slot semakin memperkuat posisinya di klub. Saat ini tidak ada pembicaraan yang berlangsung dengan tim lain, menandakan komitmennya untuk tetap bersama Liverpool. Liverpool telah mengonfirmasi jadwal pertandingan semifinal Carabao Cup melawan Tottenham Hotspur. Pertandingan leg pertama akan berlangsung pada Rabu 8 Januari 2024 di Tottenham Hotspur Stadium, hanya 3 hari setelah Liverpool menjamu Manchester United di Premier League. Leg kedua dijadwalkan berlangsung di Anfield pada Kamis 6 Februari 2024. Kedua pertandingan akan dimulai pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh Sky Sport. Pertemuan ini menjadi menarik mengingat kedua tim baru saja bertemu di Premier League di mana Liverpool meraih kemenangan telak 6-3. Dominic Calvert-Lewin, penyerang Everton, dilaporkan mungkin akan meninggalkan klubnya setelah kontraknya yang berlaku hingga 30 Juni 2025 belum diperpanjang. Menurut informasi dari Nicolas Kira, dalam beberapa hari terakhir, layanan Calvert-Lewin telah ditawarkan kepada 2 klub Serie A dan La Liga, yaitu Fiorentina dan Sevilla. Meskipun Everton mengalami kesulitan dalam beberapa musim terakhir, performa Calvert-Lewin tetap menarik perhatian klub-klub besar, terutama setelah ia mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist dalam 16 pertandingan musim ini. FC Bayern Munchen mengharapkan kejelasan dari Joshua Kimmich mengenai masa depannya pada awal Januari 2024. Kontrak Kimmich yang akan berakhir di akhir musim ini membuat klub merasa mendesak untuk mendapatkan keputusan definitif dari sang pemain. Meskipun Kimmich telah menyatakan keinginannya untuk tetap dibayar, ketidakpastian ini mulai menimbulkan frustasi di kalangan manajemen klub. Direktur olahraga Bayern Max Eber menekankan pentingnya perencanaan yang jelas untuk masa depan tim, terutama dengan adanya ketertarikan dari klub-klub lain yang siap memanfaatkan situasi ini. Bayern Munchen dan Jamal Musiala masih belum mencapai kesepakatan penuh mengenai perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2026. Beberapa poin penting yang menjadi perdebatan antara kedua belah pihak mencakup gaji, durasi kontrak, dan kemungkinan adanya klausul keluar untuk Musiala. Meskipun Bayern berharap Musiala akan memberikan konsensi dalam waktu dekat, pemain muda berbakat ini tetap menunjukkan keinginannya untuk memperpanjang kontrak. Musiala menegaskan bahwa ia ingin mencapai kesepakatan sebelum Januari 2025 yang menunjukkan komitmennya terhadap klub. Sporting CP dilaporkan akan memecat Joao Pereira hanya beberapa minggu setelah ia ditunjuk sebagai pengganti Ruben Amorim. Keputusan ini diambil setelah hasil buruk yang didapat tim di bawah kepemimpinannya, di mana Sporting hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan liga terakhir. Sebelumnya, Amorim berhasil membawa tim meraih 11 kemenangan berturut-turut di awal musim, namun Pereira gagal melanjutkan tren positif tersebut, termasuk kekalahan dalam 2 pertandingan Liga Champions. Menurut laporan Goal, Sporting CP kini sedang mencari pengganti Pereira dan diperkirakan akan menunjuk Rui Borges dari Victoria Guimarães sebagai pelatih baru mereka. Oscar kini berada dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Sao Paulo untuk menandatangani kontrak selama 3 tahun setelah menghabiskan 7 tahun di Liga Cina bersama Shanghai Port, di mana ia berhasil mengumpulkan total pendapatan sekitar 3,5 triliun rupiah. Oscar kini berencana untuk kembali ke klub masa kecilnya. Keputusan ini diambil setelah kontraknya di Shanghai Port berakhir pada 1 Januari 2025 dan kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama mereka lebih awal. Dengan usianya yang kini 33 tahun, Oscar diyakini masih memiliki banyak potensi untuk berkontribusi di level tertinggi sepak bola Brazil. Pedro Caixinha telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Santos FC dengan kontrak yang berlaku selama 2 tahun hingga akhir 2026. Penunjukan ini dilakukan dalam upaya klub untuk mengembalikan performa tim setelah mengalami degradasi ke Serie B Brazil. Caixinha yang sebelumnya melatih Red Bull Bragantino diharapkan dapat membawa pengalaman dan strategi baru untuk meningkatkan kualitas permainan Santos. Selain itu, Pedro Martins juga diumumkan sebagai CEO dan direktur baru klub yang diharapkan dapat memberikan perspektif segar dan visi strategis untuk masa depan Santos. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.